Kaum Stoa atau Stoik adalah para filsuf yang hidup di masa Helenis atau periode ketika Yunani dijajah oleh Alexander Agung, dan pemikiran-pemikiran mereka masih hidup terus sampai dengan masa Romawi. Dua tokoh utama yang seringkali disebut ketika kita bicara tentang filsafat Stoa, khususnya etika, itu adalah Marcus Aurelius, sang kaisar Romawi, dan Epictetus, si Buddha. Nah, mengapa pemikiran Stoa ini bisa muncul di dalam pemikiran seorang kaisar dan seorang budak? Bukankah keduanya itu memiliki pengalaman hidup yang berbeda? Kenapa bisa mereka sama-sama mengimani atau meyakini suatu falsafah hidup yang sama? Sebetulnya etika Stoa itu adalah suatu pandangan bagaimana hidup ini mesti disikapi, ya. Pada dasarnya adalah seperti itu. Dan cara menyikapi hidup ala Stoa itu adalah cara menyikapi yang sifatnya rasional, ya. Artinya kaum Stoa itu berangkat dengan satu pengandaian bahwa alam semesta secara keseluruhan ini adalah suatu kosmos. Dalam bahasa Yunani, kosmos itu artinya tatanan, ya. Artinya sudah ada tatanan di dalam alam semesta ini. Segala sesuatunya tidak kacau. Dia bisa seolah-olah kelihatan kacau, tapi itu hanyalah gejala penampakan saja. Ketika kita teliti lebih jauh, kita pikirkan, maka kita akan melihat order di sana. Tatanan, ada simetri, ada susunan, dan seterusnya yang membuat kita yakin bahwa alam semesta ini terkelola secara rasional, seperti itu. Nah, ini adalah kepercayaan dari para filsuf Stoa itu. Nah, etika mereka, cara mereka menyikapi hidup itu diturunkan dari kepercayaan tentang adanya logos, seperti itu. Satu prinsip rasional yang mengatur adanya alam semesta ini. Ketika mereka menghadapi penderitaan, maka yang mereka sarankan adalah kita menafsirkan penderitaan itu seolah-olah itu bukan berkenaan dengan dia, bukan berkenaan dengan kita yang mengalami penderitaan itu. Ini yang kemudian dikenal di para komentator kemudian menyebut sebagai memandang dari kejauhan, atau yang dicetuskan oleh Marcus Aurelius sendiri sebagai memandang dari sudut pandang seperti burung di angkasa, gitu. Penggunaan perspektif mata burung ini memang dimaksudkan agar memposisikan segala macam hiruk pikuk dunia itu di luar kita, ya, seolah-olah jauh, seperti itu. Kita mengalami rasa sakit, penderitaan, tetapi kita memposisikan seolah-olah itu bukan rasa sakit kita, seolah-olah itu bukan penderitaan kita, seolah-olah kita tidak berurusan dengan rasa sakit dan penderitaan itu. Itulah yang dimaksud dengan memandang dunia dari kejauhan. Jadi seolah-olah kita itu melihat diri kita sendiri dari kejauhan. Kita yang melihat ini seperti seekor elang yang mengintai dari atas, yang seolah-olah tidak peduli dengan segala macam hiruk pikuk dunia. Sedangkan kita yang mengalami itu ada sebagai objek yang diamati di sana. Jadi itu adalah ekspresi atau cara menggambarkan keadaan bagaimana kita menghadapi penderitaan dalam kerangka stoicisme. Cara menyikapi persoalan penderitaan ini juga berlaku terhadap cara kita menyikapi orang lain, ya. Ketika kita tidak suka dengan orang lain atau merasa marah karena perilaku orang lain dan seterusnya, maka Marcus Aurelius itu menyarankan di dalam meditasinya, dia menulis satu buku yang namanya Meditasi, isinya tentang tutorial cara menjadi seorang stoik, bersikap seperti Stoa, gitu. Dan di situ dia menegaskan bahwa dia menulis bahwa setiap pagi ketika dia bangun tidur itu dia langsung berada dalam satu kondisi meditatif di mana dia memposisikan semua orang yang akan dia jumpai di sepanjang hari itu sebagai orang yang sebetulnya saudara dia, saudara bagian dari satu logos ilahi yang sama. Jadi setiap orang ini memiliki persaudaraan batin secara tidak sadar, gitu. Jadi mereka semua ini adalah sebagian dari suatu tatanan semesta yang sifatnya rasional itu tadi. Sehingga apapun yang akan dilakukan orang lain terhadap diriku, artinya Marcus Aurelius ini, itu tidak akan mempengaruhiku. Aku tidak akan marah, aku tidak akan senang, aku tidak akan peduli dengan semua itu. Aku akan menerimanya sebagai bagian dari tatanan yang sudah digariskan. Ini seperti sebetulnya dalam arti tertentu mirip dengan falsafah Jawa tentang bahwa segala sesuatunya itu sudah ginaris, gitu ya, sudah tergariskan dari sananya. Dan apa yang harus kita lakukan adalah nerimo, seperti itu. Tapi sikap stoik itu juga bukanlah suatu sikap yang pasif sebetulnya, karena dia, seperti kita lihat, Marcus Aurelius sendiri adalah seorang kaisar, dan banyak orang-orang Stoa ini yang juga menempati posisi penting di dalam pemerintahan. Orang seperti Cicero misalnya, itu adalah juga seorang stoik yang punya dekat dengan
persuasi stoik yang menduduki jabatan senator dan seterusnya. Jadi orang-orang yang aktif sebetulnya ini yang menggunakan atau menganut falsafah stoa ini. Jadi sikapnya tidak pasif terhadap dunia. Mereka ikut aktif di dalam kesibukan mengelola kehidupan bersama ini, tetapi cara mereka mendekati itulah yang beda. Cara mereka mendekati hidup bersama-sama, kehidupan bersama yang penuh hiruk pikuk ini, mereka mengusahakan agar tidak terlalu terpengaruh oleh jungkir balik situasi itu. Mereka tidak terlalu terpengaruh oleh ombak-ombak emosi itu. Jadi mereka tetap saja tenang menghadapi segala sesuatunya. Nah, tekniknya adalah itu, membuat diri menjadi tidak acuh tak acuh terhadap segala macam hal, termasuk kepentingannya sendiri gitu. Jadi ketika begitu banyak penderitaan dan rasa sakit itu menghinggapi kita secara tidak tertahankan, maka sikap stoik itu adalah mengatasi itu semua dengan menganggapnya tidak penting. Dengan menganggap semua keluh kesah, penderitaan, rasa tidak enak hati yang ada di dalam diri kita itu sebagai bukan hal yang penting untuk diteruskan. Jadi, yang lebih baik adalah, yang dilakukan adalah menjaga sikap bahwa semua ini bukan urusanku yang utama. Urusanku adalah menjalankan apa yang memang harusnya aku jalankan dan seterusnya seperti itu. Jadi itu adalah suatu etika tentang yang mungkin pada kemudian hari berkembang sebagai etika tanggung jawab ya. Orang itu menjalankan suatu prinsip moral tertentu karena tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip tersebut, bukan karena dia menunggu iming-iming sesuatu ya. Dia menjalankan order atau tatanan yang logis sifatnya yang sebenarnya membentuk alam semesta itu. Dia memainkan peranan di dalam seluruh sandiwara alam semesta ini. Nah, ini adalah satu sikap stoik. Nah, sikap seperti ini sebetulnya berkembang di dalam sejarah pemikiran dan sejarah peradaban itu sebagai, atau biasa diidentifikasi sebagai sikapnya para aristokratnya. Kenapa demikian? Karena ya ini kan sebenarnya ajaran-ajaran yang dekat dengan cara menyikapi yang sifatnya elitistik ya. Jadi cara elit untuk menyikapi segala macam kekacauan di masyarakat, demonstrasi segala macam itu adalah bersikap stoik seperti itu, bersikap acuh tak acuh, bersikap seolah-olah dirinya nggak berhubungan dengan itu semua dan seterusnya. Jadi dalam arti itu sikap stoik itu juga menggambarkan suatu sikap kelas ya, kelas sosial gitu ya. Dia menandai suatu kelas hierarki sosial yang di atas gitu ya, memposisikan diri berada di atas massa kebanyakan. Jadi sikap semacam ini dicerminkan di dalam misalnya ungkapan tentang bangsawan Inggris yang disebut stiff upper lip ya. Jadi bibir mereka itu lurus gitu. Jadi tidak, kalau orang bibirnya lurus itu kan artinya dia menghadapi sesuatu itu kayak tidak tersenyum, tidak bersedih gitu. Jadi lurus saja gitu. Jadi lempeng aja seperti itu, tidak punya ekspresi gitu. Nah, itu adalah ideal yang dianggap keren oleh perspektif Stoa ini. Ini adalah citraan yang dibangun oleh bangsawan Inggris sendiri sebetulnya. Jadi ketika menghadapi serbuan tentara Napoleon itu, Wellington tuh dikisahkan bersikap tenang kayak nggak ada urusannya gitu. Dan itu adalah sikap tenang, itu adalah sikap khas aristokrat. Di hadapan amuk massa yang bego-bego yang nggak jelas itu, dia tetap bersikap tenang. Di hadapan demokrasi-demokrasi yang nggak jelas ini, dia tetap tenang dan seterusnya. Jadi sikap monarki, aristokratis dan seterusnya inilah yang sebetulnya tercermin di dalam prinsip-prinsip etika Stoa tadi. Nah, tapi kenapa bisa ada orang seperti Epictetus yang adalah seorang budak? Mengapa dia bisa menganut pandangan-pandangan stoik? Bukankah sebagai seorang budak dia tentunya tidak punya kepentingan untuk menjaga citra diri sebagai semacam bangsawan? Nah, di sini orang seperti Hegel akan membaca hubungan antara Marcus Aurelius dan Epictetus ini sebagai apa yang disebutnya dialektika tuan budak. Artinya baik majikan ataupun budak, tuan ataupun budak itu justru sebetulnya saling mengandaikan. Yang satu sebetulnya menginginkan menjadi yang lain gitu. Jadi itulah kenapa si Epictetus yang seorang budak ini mengidealkan, mengangankan sikap-sikap stoik seperti itu ya. Karena dengan begitu mungkin dia bisa bersikap seperti halnya bangsawan intelektual gitu. Sesuatu yang tidak dia alami di dalam hidup ini, tetapi dia harapkan bisa dia realisasikan di dalam citraan-citraan pikirannya ketika dia menulis sebagai seorang Stoa gitu. Jadi suatu sikap atau pandangan hidup yang dia idealkan sebagai sikap Stoa itu sebetulnya adalah pandangan yang dia turunkan dari pandangan-pandangan tuannya, artinya pandangan para bangsawan Roma pada masa itu. Dan yang menarik adalah bahwa sikap-sikap hidup stoik ini belakangan ini sangat digemari di Indonesia, sangat dipercakapkan, banyak diomongin, dan itu rata-rata
terjadi di lingkungan urban ya, di lingkungan perkotaan seperti itu. Kenapa demikian? Padahal kan kita nggak punya hubungan langsung dengan sikap-sikap kebangsawanan model Inggris atau Romawi seperti itu. Kenapa kita bisa menyukai atau penasaran dengan sikap stoik seperti itu? Mungkin ini ada hubungannya dengan semacam frustrasi ya, kalau saya lihat frustrasi di hadapan keruwetan hidup urban ya, yang tidak bisa kita ubah. Nah, stoicisme ini kan sebetulnya menawarkan kita suatu cara untuk menafsirkan ketidakmampuan kita mengubah keruwetan hidup sehari-hari itu. Dia tidak menawarkan jalan pada kita untuk menyelesaikan keruwetan hidup, tapi dia menawarkan jalan bagi kita untuk menafsirkan ulang sehingga keruwetan hidup itu bisa diterima. Kita bisa berterima terhadap kekacauan itu dan tetap menjalani hidup normal seperti itu. Jadi ini adalah aku pikir segi di mana stoicisme itu nyambung dengan kehidupan urban sekarang. Nah, seperti kita lihat tadi kan, kaum Stoa ini kan mengajarkan suatu cara melihat seperti perspektif mata burung ya. Artinya dia melayang-layang seperti elang, melihat segala carut-marut dunia ini secara tidak berkepentingan ya. Seolah-olah itu bukan urusan dia gitu. Nah, sikap seperti ini cocok sekali ketika kita menempatkannya dalam situasi urban di mana kita ini seperti burung yang melayang-layang sebetulnya. Artinya kita nggak punya kemampuan untuk mengubah keadaan kan sebetulnya di dalam konteks urban ya. Katakanlah seorang karyawan. Karyawan frustrasi karena harus commute tiap hari, capek di perjalanan, di kantor dimarahi bos dan seterusnya, pulang lagi, tidur sebentar, besok kerja lagi seperti itu. Situasi absurd seperti ini sepertinya yang membuat stoicisme ini sangat digemari ya, khususnya di lingkungan urban ya. Jadi ketika orang nggak bisa mengubah keadaan, ya dia yang bisa dilakukan adalah mengubah interpretasi dia tentang keadaan. Apa yang semula diinterpretasikan sebagai mengganggu, bikin frustrasi, interpretasikan ulang aja sebagai sesuatu yang biasa-biasa aja. Ya memang harusnya gitu dan aku besok harus masuk kantor dan seterusnya. Nah, jadi suatu cara menyikapi hidup yang sifatnya itu taktis ya. Cara menyikapi yang punya ada semacam diplomasi tertentu terhadap keruwetan hidup gitu. Keruwetannya sih tetap ruwet, tetap nggak berubah, tetap kacau kota ini seperti pada biasanya kan. Yang berbeda hanyalah sikap kita menghadapi kekacauan itu. Kita lebih bisa berterima terhadap kekacauan itu. Jadi sebenarnya stoicisme itu dalam konteks penerapannya dalam kehidupan urban itu hanyalah semata perkara managing expectation, menakar dan membatasi ekspektasi kita. Jangan kita berharap lebih misalnya bahwa nanti kita akan hidup enak gitu. Kita batasi aja ekspektasi kita bahwa ya kita akan hidup pas-pasan tapi kita tetap hidup dan seterusnya. Jadi ini adalah suatu cara yang tadi ya saya sebut sebagai cara berdiplomasi dengan kekacauan gitu. Dan mungkin dalam arti itu stoicisme menjadi pilihan yang menarik ya.